Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kisah Warganet. Di video kali ini saya akan membawakan sebuah kisah yang berjudul Warung Pesugihan Mie Ayam. Seperti apa ceritanya? Tanpa banyak basa-basi lagi, mari kita masuk ke ceritanya. Jam menunjukkan hampir setengah 12. Tapi kursi plastik di warung Rudi masih kosong semua. Bukan karena baru buka. Warung itu sudah buka sejak jam 7 pagi. Sudah ada asap dari dapur. Sudah ada mangkok yang ditata rapi. Sudah ada tulisan mie ayam spesial di papan yang catnya mulai mengelupas. Tapi tidak ada satupun orang yang masuk dan duduk. Rudi menarik kursi ke dekat meja kasir dan mulai menghitung uang yang ada di laci. Lembar 5.000-an, 2.000-an, lembaran 1.000 yang sudah lusuh, dan recehan logam yang berbunyi nyaring saat jatuh ke meja. Ia hitung 2 kali, hasilnya sama, Rp83.000. Itu semua yang ada. Di atas topping yang ditaruh di wadah terbuka, potongan daun bawang, bawang goreng, cekar rebus, beberapa ekor lalat hinggap dengan santai. Rudi mengipas-ngipasnya dengan tangan. Lalat itu terbang sebentar, lalu balik lagi. Dari balik tirai dapur Sarni muncul. Tangannya masih basah habis mencuci sesuatu. Ia berdiri sebentar, melihat laci kasir yang terbuka, lalu duduk di kursi sebelah suaminya. "Mas," katanya pelan. "Mie tinggal 1 bungkus. Ayam tidak ada sama sekali. Minyak juga tinggal sedikit. Mungkin cukup buat 2 kali masak." Rudi tidak langsung menjawab. Ia menutup laci kasir perlahan. "Besok kita belanja dulu," kata Rudi. "Pakai uang apa, Mas?" Rudi diam. Di sudut warung dekat pintu masuk, Irsad duduk di atas bangku kecil. Bocah 5 tahun itu sedang memegang mainan mobil-mobilan plastik, tapi tangannya tidak bergerak. Ia batuk bukan sekali, tapi berulang, dalam, seperti ada yang mengganjal di tenggorokannya. Sarmi melirik ke arah anaknya, lalu mendekatkan bibirnya ke telinga Rudi. "Irsad 3 hari ini cuma makan nasi sama garam, Mas. Tidak ada yang lain. Aku tidak bilang supaya kamu tidak tambah pusing. Tapi sekarang aku harus bilang." Rudi menoleh ke arah Irsad. Anak itu batuk lagi, lalu mengusap hidungnya sendiri dengan lengan baju. Sebelum Rudi sempat bicara, terdengar suara motor berhenti di depan warung. 2 orang masuk, laki-laki, badan besar, kaos polos, salah satunya pakai rantai di leher. Mereka tidak duduk, hanya berdiri di dekat pintu, tangan dimasukkan ke saku celana. Mata menyapu seluruh isi warung. Yang satu akhirnya bicara, suaranya datar. "Bos Mario titip salam. Hutang kamu sekarang udah 14.800.000. 3 hari lagi mesti ada. Bos tidak mau dengar cerita." Rudi berdiri dari kursinya. "Bilang ke Bos Mario, aku lagi usaha." 3 hari, orang itu memotong, masih datar, tidak meninggikan suara. "Itu pesan bos, kami cuma pengantar pesan." Keduanya keluar, motor menyala, pergi. Sarmi duduk mematung, Irsad masih batuk di sudut ruangan. Tidak mengerti apa yang baru saja terjadi. Malam itu Rudi duduk di teras rumah. Lampu teras tidak dinyalakan. Ia hanya duduk di atas kursi plastik. Siku bertumbuh di lutut, kepala menunduk. Di dalam rumah terdengar suara Sarmi menidurkan Irsad, membacakan sesuatu dengan suara pelan. Rudi menatap lantai teras yang dingin. 14.800.000, 3 hari, stok habis. Irsad batuk karena 3 hari makan nasi garam. Pikirannya kemudian melayang ke Ratno, sahabatnya sejak mereka sama-sama jualan di pinggir jalan 12 tahun lalu. Dulu Ratno juga pernah cerita mau tutup warung sotonya karena tidak kuat bayar sewa lapak. Sekarang warung soto Ratno ada di 3 lokasi yang berbeda. Pegawainya banyak, mobilnya baru, anaknya sekolah swasta.
Rudi tidak pernah benar-benar bertanya bagaimana Ratno bisa berbalik secepat itu. Ia masuk ke dalam rumah, mengambil HP-nya dari atas meja, dan membuka daftar kontak. Ia scroll ke bawah mencari nama Ratno. Tidak ada. Nomornya dulu disimpan di HP lama yang sudah rusak. Rudi diam sebentar, lalu membuka aplikasi pencarian. Ia ketik, Warung Soto Ratno. Nomor telepon warung itu muncul di layar. Nomor warung Ratno tersambung setelah 2 kali nada tunggu. Yang angkat bukan Ratno, tapi pegawainya. Suara perempuan muda, ramah, bilang warung buka jam 8 pagi sampai jam 9 malam. Rudi menutup telepon dan menatap layar HP-nya sebentar. Besok pagi ia akan ke sana langsung. Warung Soto Ratno ada di pinggir jalan provinsi. Bangunan permanen dengan cat kuning cerah dan papan nama besar. Rudi tiba jam setengah 10 pagi. Naik angkot 2 kali karena tidak punya uang lebih untuk ojek. Dari luar saja sudah terlihat jelas bedanya. Antrean mengular sampai ke tepi parkiran. 5 orang pegawai bergerak cepat di dalam. 2 orang khusus di kasir. Rudi berdiri sebentar di depan pintu, melihat ke dalam. Ratno ada di dekat meja paling dalam, bicara dengan salah satu pegawainya sambil memegang clipboard. Kemeja batik lengan pendek, rambut rapi disisir, sepatu kulit. Ia terlihat seperti orang yang tidak pernah punya masalah. Tapi begitu Ratno menoleh dan melihat Rudi berdiri di pintu, ekspresinya berubah sedetik. Ada sesuatu di sana, sekilas, sebelum senyumnya naik. Rudi tidak bisa menamai ekspresi itu, bukan terkejut, lebih seperti tidak nyaman. "Rudi?" Ratno melangkah mendekat, mengulurkan tangan. "Lama sekali, dari mana?" "Mau ketemu kamu, noh," jawab Rudi singkat. Ratno membacanya dengan cepat. Ia menoleh ke pegawainya. "Aku ke belakang dulu ya, kalau ada apa-apa panggil aja." Ruangan belakang warung sederhana, meja kayu, 2 kursi, lemari arsip di sudut. Ratno menutup pintu dan langsung duduk. Rudi duduk di depannya. Tidak ada basa-basi panjang. Rudi bicara apa adanya. Hutang 14 juta lebih ke bos Mario. Tenggat 3 hari. Stok harus habis. Dan Irsad yang sudah 3 hari makan nasi garam sampai batuk-batuk. Ratno mendengarkan dari awal sampai akhir tanpa memotong. Mukanya datar, tapi matanya tidak bisa diam. Ia beberapa kali mengalihkan pandangan ke meja, ke lantai, kemana saja selain ke wajah Rudi. Setelah Rudi selesai bicara, Ratno menghela nafas. "Aku bisa pinjami kamu, Rut, 15 juta. Tidak pakai bunga. Bayar kalau sudah bisa." Rudi menggeleng. "Bukan itu yang aku butuhkan, no." "Lalu?" "Warungku sepi. Bukan karena rasanya kurang enak. Bukan karena tempatnya jelek. Aku tidak tahu kenapa orang tidak mau datang. Tapi warung kamu..." Rudi menunjuk ke arah pintu, ke arah suara ramai di luar sana. "Kamu dulu hampir tutup juga, aku ingat itu. Sekarang kamu buka cabang ketiga. Aku mau tahu, no. Beneran mau tahu." Ratno tidak langsung menjawab. Ia menarik nafas panjang menatap mejanya sendiri. "Rut, jangan bilang kerja keras. Aku juga kerja keras." Ruangan itu sunyi beberapa detik. Dari luar terdengar suara sendok beradu mangkok dan tawa pelanggan. Ratno akhirnya bicara, pelan sekali, hampir berbisik. "Ada orang namanya Mbah Kunto di kabupaten sebelah. Masuk ke arah desa Beringin. Rumah tua di ujung jalan sebelum pohon-pohon besar. Dia yang dulu bantu aku." Ratno berhenti sebentar. "Tapi Ruth, semua ada harga yang harus kau bayar. Aku hampir kehilangan sesuatu yang jauh lebih berharga dari warungku ini." Rudi mengerutkan dahi. "Maksudnya?" Ratno tidak menjawab. Ia berdiri, mengambil secari kertas dari laci meja, menuliskan sesuatu dengan cepat, lalu menyodorkannya ke Rudi. "Itu alamatnya." Ratno menepuk bahu Rudi sekali, singkat. "Keputusan ada di tangan kamu."
Ia membuka pintu dan keluar, langsung menyapa pelanggan yang memanggilnya dari meja depan. Percakapan itu ditutup sepihak, seolah tidak pernah terjadi. Rudy duduk di bangku angkot dalam perjalanan pulang. Kertas itu dilipat kecil di genggamannya. Tulisan Ratno rapi, nama, kabupaten, nama desa, petunjuk jalan. Di luar jendela angkot jalanan terlalu biasa. Orang-orang berjalan, warung-warung buka, anak-anak pulang sekolah. Rudy tahu ini bukan jalan yang benar, tapi yang terus muncul di kepalanya bukan logika, bukan pertimbangan. Yang muncul hanya wajah Irsad, pucat, bibir kering, batuk yang tidak berhenti sejak 3 hari lalu. Kertas itu semakin kencang digenggamnya. Malam itu Rudy tidak bisa tidur. Ia berbaring di sisi tempat tidur memandangi plafon, mendengar nafas Sarmi yang teratur di sebelahnya, dan batuk kecil Irsad yang sesekali terdengar dari kamar sebelah. Kertas itu sudah ia lipat dan simpan di saku celana yang digantung di balik pintu. Jam 3 kurang seperempat, ia bangun. Gerakannya pelan. Ia ambil celana, baju, dan sandal jepit tanpa menyalakan lampu. Di meja makan ia taruh 2 lembar uang 10 ribuan, semua yang tersisa di dompetnya selain ongkos perjalanan. Ia tidak meninggalkan pesan, ia tidak tahu harus menulis apa. Pintu depan ia tutup pelan-pelan. Perjalanan ke kabupaten sebelah memakan waktu hampir 2 jam. Angkot pertama baru ada jam 4 pagi. Tujuan terminal kecil di batas kota. Dari sana Rudy naik ojek pangkalan, menyodorkan kertas tulisan tangan Ratno ke pengemudi. Bapak tua itu membaca, mengangguk, tapi tidak banyak bicara selama perjalanan. Jalanan semakin sempit setelah melewati pasar yang masih tutup. Pohon-pohon di kiri kanan jalan semakin rapat. Cabangnya bertemu di atas seperti atap yang tidak rapat. GPS di HP Rudy kehilangan sinyal setelah masuk desa Wringin. Rudy hanya mengandalkan petunjuk di kertas, belok kiri setelah masjid kecil, lurus terus sampai jalan berpasir, rumah bata di ujung sebelah kanan. Ojek berhenti sebelum jalan berpasir itu. "Sampai sini aja mas, saya tidak bisa masuk ke sana," kata bapaknya, tanpa penjelasan tambahan. Rudy turun, membayar, dan melanjutkan jalan kaki. Rumah itu ada persis seperti yang ditulis Ratno. Bangunan tua berdinding bata merah yang catnya sudah habis dimakan waktu. Atap genteng, jendela kayu tertutup. Tidak ada yang aneh dari tampilannya. Rumah tua biasa, seperti banyak rumah di pinggiran desa. Tapi begitu Rudy melangkah ke halaman, ada rasa berat yang tiba-tiba muncul di dadanya. Bukan takut, bukan juga sakit, hanya berat, seperti ada yang menekan dari dalam. Pintu terbuka sebelum Rudy sempat mengetuk. Mbak Kunto berdiri di ambang pintu. Lelaki tua, sangat kurus, rambut putih jarang yang tidak disisir. Mengenakan baju lusuh, matanya kecil tapi tajam. Menatap Rudy dari atas ke bawah dengan ekspresi yang tidak berubah sama sekali. "Masuk," katanya. Suaranya pelan, datar, seperti orang yang sudah terlalu sering menerima tamu dengan keperluan serupa. Di dalam rumah, mereka duduk berhadapan di ruang tengah yang gelap dan tidak banyak perabot. Mbak Kunto tidak menawarkan minum, tidak menanyakan nama. Ia langsung bicara. "Mau usaha laris?" Rudy mengangguk. "Siapkan panci besar, minyak serimpi, tanah dari pusara, dan kain kafan bekas. Semua dibawa ke dapur warungmu." Mbak Kunto berbicara seperti menyebutkan daftar belanja. "Ritual dilakukan tengah malam. Aku tidak ikut. Kau baca sendiri mantranya." Ia berdiri, masuk ke ruang dalam, dan kembali membawa selembar kertas kuning yang sudah menguning dan agak rapuh di tepinya. Mantra itu ditulis tangan dengan tinta hitam, aksara Arab, dan beberapa kalimat berbahasa Jawa kuno. "Baca 3 kali, jangan berhenti di tengah," jawab Mbak Kunto. Rudy menerima kertas itu, tangannya sedikit gemetar. "Mbah, yang akan datang itu apa?" "Yang datang tidak bisa disuruh pergi.
Mbah Kunto memotong, masih dengan nada yang sama, datar dan pelan. Kau hanya bisa memilih sampai kapan ia tinggal. Rudi ingin bertanya lebih lanjut, tapi ada sesuatu dalam cara Mbah Kunto menatapnya yang membuat pertanyaan itu tidak jadi keluar. Mbah Kunto berdiri, tanda pertemuan selesai. Tengah malam, Rudi sendirian di dapur warungnya. Semua bahan sudah ia siapkan sore tadi, diam-diam, tanpa memberitahu Sarmi. Panci besar di atas kompor yang mati, minyak serimpi dalam botol kaca kecil, sedikit tanah yang ia ambil dari area makam di ujung kampung, dan potongan kain kafan bekas yang ia dapat dari kenalan yang bekerja di rumah duka. Dapur itu gelap. Rudi hanya menyalakan satu lilin. Ia membuka kertas kuning itu dan mulai membaca. Bibirnya bergerak pelan. Suaranya hampir tidak keluar karena tenggorokannya terasa kering. Di bagian pertengahan mantra tangannya mulai gemetar, tapi ia tidak berhenti. Ia lanjutkan sampai kalimat terakhir. Lalu selesai. Ruangan itu sunyi beberapa detik. Kemudian suhu berubah. Bukan angin, bukan pintu terbuka. Hanya dingin yang muncul tiba-tiba dari dalam ruangan itu sendiri. Menempel di kulit, masuk ke tulang. Nyala lilin tidak bergerak. Tapi Rudi merasa bulu kuduknya berdiri semua sekaligus. Ia menoleh ke sudut dapur. Di sana sesuatu sudah berdiri. Sosok itu berbalut kain kafan putih lusuh, bernoda coklat dan hitam di beberapa bagian. Tingginya hampir menyentuh plafon dapur. Wajahnya menghitam, seperti sesuatu yang pernah terbakar. Kulitnya retak di pipi dan dahi, memperlihatkan warna yang lebih gelap di bawahnya. Rongga matanya kosong, bukan tertutup, bukan terpejam, tapi benar-benar kosong. Dua lubang hitam di tengah wajah angus itu yang terasa menatap balik, meski tidak ada bola mata di sana. Ia tidak bergerak, tidak mengeluarkan suara, hanya berdiri di sudut dapur, menghadap ke arah Rudi. Rudi mundur satu langkah, dua langkah, sampai punggungnya menyentuh tembok. Mulutnya terbuka tapi tidak ada suara yang keluar. Nafasnya berhenti sebentar, lalu keluar patah-patah. Pocong itu tetap tidak bergerak, hanya berdiri dan menatap. Rudi tidak tahu jam berapa ia akhirnya bergerak dari tembok dapur itu. Yang ia ingat, lilin mati sendiri, dan ketika ia menyadari dapur sudah gelap total, pocong itu sudah tidak ada di sudut ruangan. Tidak ada suara, tidak ada tanda-tanda, hanya dingin yang perlahan menghilang, dan Rudi berdiri sendirian di dapur warungnya yang kosong. Ia pulang dengan kaki yang terasa berat. Sarmi sudah tertidur. Rudi tidak membangunkannya. Ia rebah di tepi kasur, menutup mata, tapi tidak benar-benar tidur sampai subuh. Jam 6:30 pagi Rudi sudah berdiri di depan warung, mukanya pias. Lingkaran hitam di bawah matanya jelas terlihat. Sarmi yang menyiapkan kompor langsung menatapnya begitu Rudi masuk ke dapur. "Mas tidur jam berapa tadi? Mukanya pucat sekali." "Tidak apa-apa," jawab Rudi pendek. "Tadi malam tidak bisa tidur." Sarmi ingin bertanya lebih lanjut, tapi sebelum sempat, dari depan terdengar suara kursi bergeser. Ada tamu, satu orang, bapak-bapak parubaya, duduk di meja paling depan dan langsung menyebut, "Mie ayam 1 mas." Sarmi dan Rudi saling pandang. Belum jam 8. Rudi melangkah masuk ke dapur untuk meracik. Ia menyalakan kompor, meletakkan panci, dan berbalik untuk mengambil mangkok. Dan disitulah ia melihatnya. Pocong itu sudah berdiri di samping kompor. Siang hari, dengan cahaya yang masuk dari ventilasi dapur. Sosok itu justru terlihat lebih jelas dan lebih nyata. Kain kafannya lusuh bernoda coklat tua. Tubuhnya hampir menyentuh plafon. Wajahnya menghitam dengan kulit yang retak di bagian pipi dan dagu. Rongga matanya tetap kosong. Dua lubang hitam yang menghadap ke arah Rudi. Rudi menelan ludah. Ia tidak bergerak selama beberapa detik. Lalu dari luar terdengar suara lagi. "Mie ayam 2 bu, 1 tanpa ceker." Rudi memaksa tangannya bergerak. Ia mengambil mangkok, tuang kuah, tatami. Tangannya gemetar halus tapi ia teruskan.
Saat ia meletakkan mangkok di bawah ladle atau irus untuk menuang kuah terakhir, pocong itu bergerak. Perlahan, sangat perlahan, menundukkan kepalanya ke arah mangkok. Dari mulutnya menetes lendir kental berwarna hijau tua, jatuh tepat ke dalam kuah. Rudy menarik nafas tajam. Perutnya langsung naik. Ia hampir mendorong mangkok itu menjauh, tapi aroma yang naik dari mangkok tersebut membuatnya terhenti. Harum kaldu yang kaya, gurih dalam, seperti dimasak berjam-jam dengan rempah pilihan. Bukan aroma mie ayam biasa. Rudy sendiri sampai menelan ludah tanpa sadar. Ia bawa mangkok itu keluar dengan tangan yang masih gemetar. Bapak Parubaya itu mengangkat sendok, menyeruput kuah, dan langsung menutup matanya sebentar. Wah, ini enak sekali mas, serius, kuahnya beda. Ia memakan habis dalam waktu singkat, lalu berdiri dan bicara keras ke arah jalan. Oi, mie ayam sini enak banget, murah lagi. Dalam setengah jam 4 meja terisi. Sejam kemudian orang-orang berdiri menunggu di luar karena kursi sudah penuh. Sarmi kelabakan mengambil pesanan. Rudy terus bolak-balik ke dapur. Setiap kali ia menyiapkan mangkok, pocong itu ada di sana, menunduk, meneteskan lendirnya. Rudy belajar tidak menatap bagian wajahnya. Ia fokus ke tangan sendiri, ke mangkok, ke kompor, ambil, racik, keluar, ambil, racik, keluar, seperti mesin. Menjelang sore sebuah motor berhenti di depan warung. Rudy yang sedang mengantar pesanan langsung mengenali orang yang turun. Bos Mario dengan kemeja lengan pendek dan kacamata hitam. Dan 2 centengnya ikut di belakang. Rudy sudah siap untuk ekspresi tagihan. Tapi Bos Mario justru menatap antrean panjang di depan warung dengan alis terangkat. Lalu ikut masuk dan duduk di kursi yang baru kosong. 1 mangkok, katanya ke Sarmin. Rudy berdiri di ambang dapur, mengawasi. Bos Mario makan, diam, lalu memesan 1 mangkok lagi. Saat bayar, Bos Mario menepuk bahu Rudy cukup keras. Rud, hutangmu tidak usah dipikirin dulu. Bulan depan juga boleh. Mie kamu ini gila enaknya. Dari mana resepnya? Rudy hanya tersenyum tipis. Resep lama, bos. Malam itu setelah warung tutup dan Sarmi selesai mencuci peralatan, Rudy menghitung uang di meja dapur. 4.300.000 lebih dalam 1 hari. Sarmi duduk di sebelahnya, melihat tumpukan uang itu dan menangis diam-diam. Bukan histeris, hanya air mata yang mengalir pelan sambil ia menutupi mulutnya dengan tangan. Alhamdulillah mas, bisiknya. Irsad yang sudah mandi dan berbaju tidur berlari masuk. Ayah, Irsad mau susu, yang kotak, yang rasa coklat. Sarmi tertawa kecil di sela tangisnya. Besok ibu belikan ya. Rudy menatap anaknya. Irsad terlihat lebih segar malam ini. Pipinya tidak sepucat kemarin. Rudy mengangguk. Besok dibelikan. Irsad berlari keluar lagi dengan girang. Sarmi mulai membereskan uang itu ke dalam amplop. Ia tidak tahu dari mana rezeki ini datang. Rudy juga tidak menjelaskan. Setelah Sarmi masuk kamar dan rumah kembali sunyi, Rudy masih duduk di kursi dapur. Ia menatap ke arah kompor yang sudah mati. Ruangan itu kosong. Pocong itu tidak muncul di rumah, setidaknya belum. Ia memejamkan mata. Besok buka lagi. 1 hari lagi tidak apa-apa. Demi Irsad. Hari kedua warung ramai. Rudy masih bisa menahan diri. Hari ketiga ia mulai memperhatikan sesuatu yang tidak bisa ia abaikan begitu saja. Pelanggan yang datang makan dengan cara yang aneh. Bukan 1-2 orang, hampir semua. Mereka duduk, memesan dan begitu mangkok datang, mereka langsung makan tanpa bicara sama sekali. Tidak ada obrolan dengan teman semeja, tidak ada yang mengangkat HP untuk foto makanan. Hanya makan, rahang bergerak cepat dan teratur. Mata menatap lurus ke depan, kosong, seperti orang yang sedang melakukan sesuatu secara otomatis, tanpa benar-benar sadar. Rudy mengamati dari ambang dapur. Ada yang keluar dari warung dengan langkah sempoyongan, memegang tiang pintu sebentar sebelum melanjutkan jalan. Ia kira kecapean atau kurang tidur.
Tapi di hari keempat, seorang ibu-ibu yang duduk di meja pojok tiba-tiba terjatuh dari kursinya. Tubuhnya kejang di lantai, sendok masih di genggamannya. Keluarganya yang ikut bersamanya langsung panik, mengangkatnya dan membawanya pergi dengan terburu-buru. Tidak ada yang memanggil ambulan, mereka hanya pergi begitu saja, cepat, seolah malu. Rudi berdiri mematung di tengah warung yang masih penuh pelanggan lain. Tidak ada yang bereaksi, semua orang terus makan. Sore itu Rudi memutuskan untuk menutup warung lebih awal. Ia masuk ke dapur dan mematikan kompor. Sarmi sudah mulai membereskan meja di luar. Rudi mengambil kuncinya dan berjalan ke arah pintu depan untuk menutup. Pocong itu berdiri tepat di depan pintu, posisinya menghalangi jalan keluar sepenuhnya. Kain kafannya yang lusuh menyentuh kusen di kiri dan kanan. Tubuhnya memenuhi lebar pintu. Rongga matanya yang kosong menghadap langsung ke wajah Rudi dari jarak tidak sampai 2 meter. Rudi tidak bisa melangkah maju. Kakinya tidak mau bergerak. Ia berdiri di sana beberapa detik, lalu berbalik, masuk ke dapur dan menyalakan kompor kembali. Dari luar Sarmi berteriak kecil, "Loh, Mas, jadi tutup atau tidak?" "Buka lagi," jawab Rudi. Suaranya terdengar rata. Malam pertama, Irsad menangis sekitar jam 11. Rudi dan Sarmi sama-sama terbangun. Sarmi yang lebih cepat sampai ke kamar Irsad, menemukan anaknya duduk di kasur, menunjuk ke pojok kamar dengan jari gemetar. "Ada orang putih di sana, Bu, berdiri." Sarmi memeluk Irsad, menoleh ke pojok kamar. Tidak ada apa-apa. Ia mengelus punggung anaknya dan berbisik bahwa itu hanya mimpi. Irsad merengek sebentar, lalu akhirnya tertidur lagi di pelukan ibunya. Rudi yang berdiri di ambang pintu kamar tidak berkata apa-apa. Ia tahu pojok kamar itu tidak kosong tadi, tapi ia tidak bisa mengatakan itu ke Sarmi. Malam kedua, giliran Rudi yang melihatnya sendiri. Ia terbangun tengah malam untuk ke kamar mandi. Lampu kamar mandi ia nyalakan dari luar, seperti biasa. Tapi begitu ia mendorong pintu masuk, ada bayangan di balik pintu yang baru terbuka itu. Sekilas putih, tinggi, sebelum pintu penuh terbuka, dan bayangan itu tidak ada lagi. Kamar mandi kosong, tapi lantainya basah. Padahal tidak ada yang mandi sejak sore, dan ada bau amis yang menyengat. Bukan bau got, bukan bau sabun. Bau yang tidak bisa Rudi namai, tapi langsung membuat perutnya tidak nyaman. Ia buang air dengan cepat dan keluar. Ia tidak cerita ke Sarmi. Malam ketiga, Rudi terbangun bukan karena suara, justru karena tidak ada suara. Biasanya dari kamar sebelah terdengar dengkuran kecil Irsad atau suara anak kecil yang bergumam dalam tidur. Malam itu sunyi. Rudi membuka mata, mendengarkan sebentar, lalu duduk di kasur. Terlalu sunyi. Ia bangkit dan membuka pintu kamar Irsad. Kasurnya kosong. Selimut terlipat rapi di tepi kasur, seolah memang sengaja diletakkan di sana. Rudi keluar kamar, memeriksa ruang tamu, kosong. Memeriksa ruang makan, kosong. Lalu ia mendobrak pintu dapur. Irsad duduk di lantai dapur yang gelap, punggungnya tegak. Kedua tangannya memegang mangkok makan yang kosong di pangkuannya. Ia tidak bergerak. Rudi menekan saklar lampu. Wajah Irsad pucat sekali. Matanya separuh terpejam, pandangannya tidak fokus kemana-mana, dan dari sudut bibirnya meneteskan cairan kental berwarna hijau tua. Pelan, 1 tetes, lalu 1 tetes lagi, persis seperti yang Rudi lihat setiap hari di dapur warung. "Irsad!" Rudi berlutut di depan anaknya, memegang kedua bahunya dan mengguncang pelan. "Irsad, bangun, ini ayah." Bocah itu tidak langsung bereaksi. Beberapa detik berlalu, lalu kelopak matanya bergerak, membuka perlahan. Ia menatap Rudi, tapi tatapannya aneh, seperti orang yang baru keluar dari tempat yang sangat jauh. Lalu Irsad berbisik. Suaranya bukan suara anak 5 tahun, terlalu dalam, terlalu datar. "Ayah, temanku minta daging. Daging ayam ayah sudah habis. Dia minta daging Irsad." Rudi tersentak mundur, lututnya membentur lantai. Ia menengadah ke atas, dan di sana
menempel di plafon dapur. Pocong itu melayang terbalik, lehernya menjulur panjang ke bawah, hampir mencapai kepala Irsad. Wajah kosongnya menghadap ke bawah, dan di sana, di antara kulit retak dan rongga mata yang kosong itu, terbentuk sesuatu yang menyerupai senyuman. Dari tubuhnya berjatuhan sekepok uang ke lantai, basah, berbau, sebagian bernoda coklat kemerahan. Suara itu tidak datang dari mulut pocong. Ia muncul langsung di dalam kepala Rudi, memenuhi seluruh ruangan sekaligus. "Harta sudah kuberi. Sekarang anakmu ikut aku." Rudi tidak berpikir. Ia meraup tubuh Irsad dari lantai, menggendongnya erat ke dada, dan berlari keluar dari dapur. Kamar. Ia harus ke kamar. Ia mendorong pintu kamar dengan bahunya, masuk, dan mengunci pintu dari dalam dengan tangan gemetar. Sarmi terbangun kaget. "Mas, Irsad kenapa?" "Berdoa," potong Rudi. Nafasnya tersengal. "Berdoa sekarang, jangan berhenti." Ia menyandarkan punggungnya ke pintu yang baru dikunci. Irsad masih dalam gendongannya. Bocah itu kini menangis pelan, seperti baru sadar dari tidur dan tidak mengerti kenapa ia ada di pelukan ayahnya. Di luar kamar tidak ada suara langkah, tidak ada gedoran, hanya sunyi. Lalu Rudi melihatnya. Di bawah celah pintu yang sempit, cairan kental berwarna hijau merembes masuk perlahan ke dalam kamar, melebar di lantai ubin seperti air yang tidak terburu-buru. Rudi tidak melepas punggungnya dari pintu kamar, sampai Irsad benar-benar tertidur kembali di kasur. Sarmi duduk di sebelah anaknya, tangan menggenggam tangan bocah itu. Tidak berkata apa-apa sampai subuh. Begitu cahaya mulai masuk dari celah jendela, Rudi berdiri dan keluar ke teras. Ia duduk di kursi plastik yang sudah retak di satu sisinya, menyalakan rokok. Rokok terakhir dari bungkus yang ia simpan di saku baju. Asapnya naik lurus karena tidak ada angin. Ia tidak mengusirnya. Ia hanya duduk, merokok, dan berpikir. Pikirannya berputar ke satu titik yang sama terus-menerus. Tidak ada jalan keluar yang mudah. Ia sudah mencoba mematikan kompor. Pocong itu menghalangi pintu. Ia sudah coba mengunci diri di kamar. Lendirnya merembes masuk dari bawah pintu. Mbah Kunto sendiri sudah bilang dari awal, yang datang tidak bisa disuruh pergi. Rudi waktu itu tidak paham kalimat itu sepenuhnya. Sekarang ia paham. Rokok habis. Ia matikan di tepi kursi. Lalu ia masuk ke dalam. Sarmi masih di kamar, duduk di tepi kasur, menatap Irsad yang tidur. Rudi masuk menutup pintu pelan di belakangnya. "Duduk dulu," kata Rudi. Sarmi menoleh, matanya sudah merah. Rudi bercerita dari awal. Dari malam ia menemukan nomor warung Ratno, pertemuan di ruang belakang, nama Mbah Kunto, perjalanan dini hari ke kabupaten sebelah, ritual di dapur warung dengan lilin dan kertas kuning. Ia cerita tentang pocong yang pertama kali muncul di sudut dapur, tentang lendir hijau di setiap mangkok, tentang pelanggan yang makan dengan mata kosong, tentang ibu-ibu yang kejang di lantai warung. Ia cerita tentang bayangan di kamar mandi, tentang Irsad di dapur malam tadi, tentang cairan hijau di bibir anaknya. Sarmi menangis di pertengahan cerita, lalu marah. Ia menekan suaranya agar tidak membangunkan Irsad, tapi Rudi bisa melihat baunya berguncang. "Kenapa tidak bicara dari awal, Mas? Kenapa?" "Karena aku tidak mau kamu ikut menanggung ini." "Sekarang Irsad yang menanggung." Rudi tidak membalas. Tidak ada yang bisa ia balas. Sarmi menghapus air matanya dengan punggung tangan. Nafasnya tidak teratur. Ia menunggu Rudi bicara lagi. "Aku minta satu hal," kata Rudi akhirnya. "Kunci dirimu dan Irsad di kamar ini. Jangan keluar sampai pagi. Baca doa terus, tidak berhenti." Sarmi menatap matanya dan di sana ia menemukan sesuatu yang membuat tenggorokannya tercekat. Bukan panik, bukan takut. Sesuatu yang terlihat seperti orang yang sudah selesai menimbang dan sudah memutuskan. Ia tidak bisa berkata apa-apa. Rudi berdiri dan mendekat ke kasur. Irsad tidur miring, nafasnya teratur. Wajahnya tenang seperti anak-anak yang tidak tahu apa-apa. Rudi membungkuk dan mencium keningnya pelan sekali.
Lalu tangannya menarik sedikit kerah baju Irsad ke belakang. Di tengkuk bocah itu ada lebam tipis berbentuk melingkar, rapi, seperti bekas tali yang melilit. Rudy menarik kerah baju itu kembali ke posisi semula, menutupinya. Ia berdiri, mengambil jaketnya dari gantungan di balik pintu, dan melangkah keluar kamar. "Mas," Rudy menoleh. Sarmi berdiri di ambang pintu kamar, satu tangan memegang kusen. "Hati-hati," bisik Sarmi. Suaranya pecah di kata terakhir. Rudy mengangguk sekali, lalu berjalan ke gudang di belakang rumah, mengambil jerigen bensin yang biasa ia pakai untuk genset warung. Masih penuh, ia angkat dengan dua tangan dan keluar dari rumah. Warung itu sepi dari luar, tapi begitu Rudy mendorong pintu masuk, ia mencium bau kuah yang menguar dari dalam. Kompor di dapur menyala sendiri, panci besar di atasnya mendidih, uap naik ke atas, padahal tidak ada bahan yang ia masukkan sejak semalam. Pocong itu sudah berdiri di samping kompor, posisinya sama seperti hari-hari sebelumnya, di sebelah kiri kompor, menghadap ke arah pintu dapur. Tapi malam ini ada yang berbeda. Ia tidak menunduk menunggu mangkok. Ia berdiri tegak, menghadap langsung ke Rudy yang baru masuk. Rudy meletakkan jerigen di lantai sebentar, lalu membuka tutup panci. Uap panas menyembur ke wajahnya, dan di dalam kuah yang bergolak itu ia melihat wajah Irsad. Terapung di permukaan, mata terpejam, rambut mengembang dalam cairan coklat kekuningan. Rudy menelan ludah keras. Tangannya menutup tutup panci kembali dengan bunyi yang cukup keras. Ia tahu itu bukan nyata, tapi tangannya sudah meraih jerigen dari lantai. Pocong itu tidak bergerak. Satu langkah ke depan, lehernya mulai menjulur ke arah Rudy, memanjang perlahan, sampai wajah kosong itu berada di ketinggian yang sama dengan wajah Rudy, meski tubuhnya masih berdiri jauh di dekat kompor. Suara itu masuk langsung ke kepala, tidak ada getaran di udara, tidak ada gerakan bibir. "Kau atau dia, pilih sekarang." Rudy membuka tutup jerigen. Bau bensin langsung memenuhi dapur. Ia mulai menyiramkan cairan itu ke tubuhnya sendiri, baju, lengan, dada, lalu ke lantai, ke dinding dapur, ke sisi kompor yang menyala. Genangan bensin melebar cepat di ubin dapur. Pocong itu berhenti bergerak, berhenti sepenuhnya, seperti sesuatu yang tiba-tiba tidak mengenali situasi di depannya. "Aku tebus dosaku dengan nyawaku," kata Rudy. Suaranya tidak gemetar. "Lepaskan anakku." Ia merogoh saku jaket, korek api kayu, satu kotak, yang biasa ia pakai menyalakan kompor warung setiap pagi. Ia keluarkan satu batang, ia gesekkan ke sisi kotak. Api menyala. Kobaran pertama meledak dari lantai, naik ke dinding, ke kompor, ke tubuh Rudy sendiri dalam waktu yang hampir bersamaan. Panasnya luar biasa. Rudy menjerit. Suara yang keluar bukan teriakan panik, tapi sesuatu yang lebih dalam dari itu. Tapi kakinya tidak mundur satu langkah pun. Ia melihat di dalam api yang sudah memenuhi dapur, pocong itu menggeliat. Kain kafannya terbakar dari ujung bawah, merambat ke atas. Sosok itu bergerak tidak teratur, seperti sesuatu yang sedang berjuang keluar dari sesuatu yang lebih kuat darinya. Lalu perlahan dalam asap hitam tebal yang naik ke langit-langit dapur, tubuh itu menyusut, mengecil, dan menghilang. Tidak ada suara terakhir, tidak ada kata-kata, hanya asap dan api. Atap dapur mulai retak, genteng pertama runtuh ke dalam dengan suara keras. Api sudah menjalar ke seluruh bangunan, lidahnya menjilat keluar melalui ventilasi dan jendela yang pecah. Dari jalan besar, cahaya oranye itu terlihat jelas membelah langit malam. Sarmi tidak tidur semalaman. Ia duduk di tepi kasur sambil mendengarkan Irsad bernafas. Tangannya menggenggam selimut. Matanya tidak bisa lepas dari celah bawah pintu kamar yang sejak tadi tidak menunjukkan apa-apa lagi. Lendir hijau itu mengering sendiri sekitar jam 2 dini hari. Sarmi tidak tahu kapan tepatnya. Ia hanya menyadarinya ketika ia akhirnya berani mendekat dan menyentuh lantai dengan ujung jarinya. Sudah kering, sudah tidak ada apa-apa. Tapi Rudy belum pulang. Jam 5 pagi hidungnya menangkap sesuatu.
Bau asap yang terbawa angin dari arah jalan, bukan asap dapur, bukan sampah dibakar. Bau yang lebih berat dari itu. Sarmi berdiri, membuka jendela kamar, dan langsung melihat langit di ujung gang berwarna oranye pudar. Ia tahu dari mana arahnya. Sarmi tiba di depan warung dengan Irsad masih dalam gendongan, setengah terjaga. Warung itu sudah rata, yang tersisa hanya rangka besi yang menghitam, tumpukan genteng hancur, dan asap tipis yang masih mengepul dari beberapa titik reruntuhan. Tetangga sudah berkerumun sejak subuh. Pemadam kebakaran baru datang ketika api sudah padam sendiri. Terlambat lebih dari 2 jam. Seorang tetangga memegang lengan Sarmi. "Sabar ya Bu, sabar." Sarmi tidak menangis saat itu. Ia hanya memeluk Irsad lebih erat. Polisi datang pagi itu juga. Mereka menemukan jasad Rudi dalam reruntuhan dapur, di dekat kompor yang sudah hancur. Posisinya duduk, punggung bersandar ke dinding yang sebagian sudah runtuh. Tangannya menggenggam sisa korek api yang hangus. Petugas mencatat semuanya, mengambil foto, lalu memberi kesimpulan sementara. Kebakaran akibat kebocoran gas. Tidak ada yang mempersoalkan lebih lanjut. Irsad tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Ia melihat kerumunan orang, melihat bekas warungnya, lalu menarik baju Sarmi. "Bu, warung ayah kenapa?" Sarmi menelan ludah. "Terbakar, Nak." "Ayahnya mana?" Sarmi tidak bisa menjawab langsung. Ia mengusap rambut Irsad dan menggendongnya membalik, menjauh dari reruntuhan. Pemakaman Rudi berlangsung 2 hari kemudian. Sederhana, tidak banyak pelayat, beberapa tetangga, 1-2 rekan lama. Sarmi berdiri di depan, Irsad di sampingnya, memegang ujung baju ibunya. Tidak sepenuhnya mengerti kenapa semua orang menundukkan kepala. Di barisan belakang Sarmi melihat Ratno. Ia datang sendirian, tidak mengajak siapapun. Berdiri paling belakang, kepala menunduk dalam, tangan bertumpu di depan. Saat doa dibacakan, Sarmi melihat dari kejauhan. Tangan Ratno gemetar. Bukan gemetar karena angin atau dingin. Ia tidak berani mendekati Sarmi. Setelah pemakaman selesai dan orang-orang mulai bubar, Ratno pergi duluan tanpa bicara kepada siapapun. Sarmi melihat punggungnya menghilang di balik kerumunan. Ia tidak memanggilnya. Minggu-minggu pertama berjalan berat tapi tenang. Irsad tidak mengigau, tidak menangis tengah malam, tidak menunjuk sudut-sudut ruangan. Ia makan dengan baik, tidur dengan teratur. Sarmi perlahan mulai bernafas lebih lega, meski tidurnya sendiri masih sering terganggu oleh bayangan malam itu. Tapi ada satu hal kecil yang tidak berubah. Setiap kali Sarmi memasak mie atau membeli mie dari warung lain, Irsad selalu menolak setelah 1 suapan. Ia meletakkan sendoknya, menggeleng, dan berkata pelan, "Tidak enak, Bu. Tidak kayak buatan ayah." Sarmi tidak pernah memaksa. Kadang-kadang, kalau siang hari terlalu sepi, Sarmi mendapati Irsad duduk sendiri di meja makan. Tidak melakukan apa-apa, hanya duduk dengan lutut dipeluk ke dada, menatap mangkok kosong yang ada di tengah meja. Sarmi akan mendekat, mengajaknya main atau menonton, dan Irsad selalu menurut. Tapi saat ia menoleh lagi, beberapa menit kemudian, Irsad sudah kembali duduk di posisi yang sama. Malam itu Sarmi memeriksa Irsad yang sudah tidur seperti biasa. Ia duduk di tepi kasur, mendengarkan. Lalu bibirnya Irsad bergerak. Suaranya kecil, tidak lebih dari gumaman. Tapi ruangan itu cukup sunyi, sehingga Sarmi bisa mendengar setiap katanya. "Ayah masak mie enak untukku ya." "Enak sekali." Senyum tipis muncul di wajah Irsad yang tidur. Sarmi mengulurkan tangan, membelai rambut anaknya dari dahi ke belakang kepala. Kerah baju Irsad ikut tergeser. Sarmi melihatnya. Lebam di tengkuk itu masih ada, bentuknya melingkar, tapi seperti bekas tali yang pernah melilit. Persis seperti yang terakhir kali Rudi tutup dengan kerah baju sebelum ia pergi ke warung untuk terakhir kalinya. Tapi malam ini bentuknya lebih jelas, lebih tegas dari yang Sarmi ingat, seperti sesuatu yang perlahan semakin dalam. Sarmi menarik kerah baju Irsad kembali ke atas, menutupinya, lalu ia menarik selimut sampai ke leher anaknya, berdiri, dan duduk di tepi ranjang.
Ia tidak bisa tidur sampai subuh. Ia tidak menyalakan lampu. Ia hanya duduk dalam keremangan kamar, mendengarkan nafas Irsad yang teratur, dan mencoba tidak memikirkan bentuk lebam itu. Di sudut kamar Irsad di lantai dekat dinding, ada noda lendir hijau tipis yang belum ada kemarin malam. Itulah akhir ceritanya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.